Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rin Saramandani dengan NPM 231506106. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas analisis monitoring SNMP server menggunakan PRTG Network Monitoring. Nah, di tugas ini merupakan implementasi dari monitoring server Ubuntu yang berjalan di VirtualBox. Berikut VirtualBox-nya, Ubuntu versi terbaru yaitu 24. Itu dia menggunakan protokol SNMP dan tools monitoring open source PRTG. Nah, selanjutnya sebelum ke analisis, saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan tujuan dari tugas ini. Nah, di tugas ini adalah untuk mengimplementasikan monitoring server menggunakan protokol SNMP, terus menggunakan tools open source PRTG untuk monitoring, network monitoring sebagai platform monitoring. Nah, dia itu melakukan analisis terhadap platform server selama periode waktu tertentu. Selanjutnya itu untuk ruang lingkupnya itu ada platform, terus dia tuh ada VirtualBox. Di sini ada satu machine learning, ini VirtualBox. Nah, operating sistemnya itu Ubuntu server, dan SMP untuk monitoring toolsnya itu PRTG Network Monitoring. Periode monitoringnya itu selama 3 jam untuk dianalisis, yaitu dari jam 1 hingga jam 4. Nah, selanjutnya dari sini proses instalasi dari Ubuntu ini sendiri sudah dilakukan sebelumnya, dan di sini sudah aktif running. Nah, untuk ini pertama-tama sebelum itu saya melakukan yang namanya untuk update sistem Ubuntu terlebih dahulu, yaitu dengan cara memastikan bahwa paket Ubuntu ini dapat dengan kondisi terbaru dan menjalankan perintah, yaitu sudo apt update, sudo apt upgrade. Nah, itu untuk membarukan. Nah, selanjutnya itu saya sudah melakukan yang namanya instalasi SNMP dan SNMPD di dalam Ubuntu ini dengan cara sudo apt install SNMP dan SNPD. Nah, kan SNMP itu dia berfungsi untuk testing dan query SNMP. Nah, SNPD itu adalah SNMP agen yang akan membaca nantinya tuh membaca data sistem dan mengirimkan ke PRTG. Nah, selanjutnya di dalam konfigurasi ini SNMPD itu dia tuh saya memodifikasi file konfigurasi dari SNPD itu dengan membuka yang namanya SNPD config. Nah, dan menambahkan konfigurasi seperti agen address itu UDP 161, dia itu SNMPD itu akan listen gitu kayak pada port 161, port standar SNPD. Nah, terus selanjutnya itu di bagian baris kedua itu saya memberikan yang namanya community public, yaitu kalau di sini saya menggunakan default. Nah, selanjutnya itu restart service SNPD. Di sini saya sudah melakukannya itu dengan cara sudo system ctl restart SNMP. Nah, di sini itu diperlukan untuk restart dan memverifikasi bahwa service itu berjalan dengan baik dengan cara sudo system status NMP. Nah, kalau misalnya udah aktif, kalau di sini sudah menunjukkan aktif. Nah, untuk selanjutnya di sini juga saya sudah menjalankan namanya tes SNMP, yaitu lokal untuk memastikan SNMPD itu dia bekerja dengan baik. Nah, saya itu melakukan tes dari Ubuntu itu sendiri, yaitu dengan prompt seperti SNMP walk versi 2 terus public localhost. Nah, jika muncul bahwa outputnya itu banyak sekali output yang object identifier, nah itu dia berarti SNPD itu
berhasil dikonfigurasi. Nah, selanjutnya identifikasi IP address, itu langkah terakhirnya itu mencatat IP address dari Ubuntu saya yang dikonfigurasi ke PRTG. Nah, jadi di sini udah untuk menemukannya itu yaitu IPA. Itu saya menggunakan tersebut untuk dikonfigurasi di PRTG. Nah, selanjutnya saya sudah melakukan selama 3 jam. Untuk yang sensor monitoring yang saya gunakan itu, saya sudah membuat device dan saya sudah membuat sensor-sensor di dalam device itu. Nah, device itu namanya Ubuntu SNMP. Nah, di sini saya sudah menambahkan beberapa sensor, yaitu yang paling penting adalah sensor load. Dia itu sebagai monitoring beban dari CPU. Nah, sistem dalam 1, 5, dan 15 menit. Terus selanjutnya itu saya menggunakan SNMP memori dengan versi 2 dan physical memory. Nah, di sini untuk monitoring penggunaan dari RAM fisik server itu sendiri. Selanjutnya di sini yang paling penting juga yaitu ada SNMP disk free, yaitu untuk memonitoring bahwa kapasitas disk dan ruang kosong yang tersisa itu berapa, dapat dimonitoring di sini. Selanjutnya di sini ada untuk traffic. Nah, jadi kalau SNMP traffic ini dia untuk memonitoring traffic jaringan yang masuk dan keluar. Nah, di sini juga ada tambahan yaitu untuk SNMP uptime. Nah, sensor ini sendiri itu untuk memonitoring nih lama waktu dari waktu server berjalan tanpa restart gitu. Selanjutnya saya akan melihat untuk analisis dari masing-masing. Jadi kita pertama-tama yang load dulu. Nah, untuk load itu sendiri di sini sudah saya siapkan. Nah, di sini untuk CPU load itu hasil analisis dari saya itu di sini ada statistika dari uptime sensor yang dimana untuk sensor up itu 94% dalam waktu 3 jam 22 menit 10 detik. Nah, selanjutnya di sini downnya itu yaitu 6% dengan waktu 11 menit 46 detik. Selanjutnya di sini ada bagian request start yang berhasil itu 93% dalam request 201, dan ini yang failed, yang gagal itu ada 7% yaitu dalam request 16. Nah, selanjutnya di sini ada bagian load average dalam 1 menit. Dalam 1 menit itu ada 0,04. Untuk dalam 5 menit itu ada 0,02. Dalam 15 menit itu ada kurang dari 0,01. Untuk downtime itu ada nilai maksimum yaitu 0,04, dan untuk nilai minimum itu ada di 0,03. Nah, selanjutnya dari interpretasi ini load average itu dia sangat rendah sekali kalau di sini di bawah 10. Nah, ini dia itu kan menunjukkan bahwa
CPU server ini tidak mengalami beban yang berat gitu. Jadi selama periode monitoring, server itu dia berjalan dengan sangat-sangat idle dan masih memiliki request CPU yang sangat banyak dan tersedia. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan ini adalah kondisi yang sangat sehat untuk sebuah server. Nah, jadi kalau misalnya di tampilan nih ada ketika di sini untuk di jam 13 sampai 14 di sini kan ada 0,04 untuk 1 menitnya, untuk 5 menitnya ada 0,03 dan 15 menit untuk di lebih kecil dari 0,01 dan downtime-nya itu 0%. Dan ketika di jam 4 sampai jam 5 itu ada downtime 4%. Jadi kalau ketika dianalisis untuk bagian statusnya itu kan dia itu ketika di jam 2 sampai 1 sampai 4 itu dia untuk load 1 menitnya itu 0,04, dia itu sangat rendah. Terus yang menit kelima itu 0,03, itu sangat rendah. Dan untuk load 15 menit itu lebih kecil dari 0,01, itu hampir tidak ada beban. Jadi kalau coveragenya itu 100%, downtime-nya itu 0%, tidak ada data loss, terus juga sensor fully operation. Nah, jadi kalau dianalisis di jam pertama ini dia tuh datanya tuh lengkap, load average, terus juga konsisten di jam di 0,03 sampai 0,04 menunjukkan CPU itu sangat ideal. Nah, untuk konteks load 1,0 pada single core CPU berarti dia 100% utilize. Dengan load 0,04 CPU hanya terpakai 4%. Jadi server yang kondisinya sangat sehat dengan 96 CPU masih tersedia. Nah, untuk selanjutnya di jam 15 sampai jam 4 di sini ada load time 1 menit itu 0,03. Berarti dia turun dari jam sebelumnya yaitu 0,04 jam sebelumnya. Nah, load 5 menit itu ada 0,02, itu turun dari 0,03. Dan load 15 itu dia lebih kecil dari 0,01, dia tetap sangat rendah dari yang awal jam-jam sebelumnya. Nah, coverage itu 100% dan downtime itu 0, dia sangat stabil. Jadi ketika dianalisis pada jam tersebut dia tuh terjadi penurunan nih load yang slight. Nah, dari 0,04 menjadi 0,03 pada 1 menit load. Ini menunjukkan bahwa aktivitas dari CPU itu sendiri bahkan seperti apa ya, bahkan semakin berkurang. Nah, polanya itu normal untuk server yang tidak menjalankan workload berat. Untuk menurunnya dari 5 menit load itu dari 0,03 sampai 0,02 itu mengkonfirmasi bahwa beban CPU itu konsisten rendah dalam periode yang lebih panjang gitu. Nah, ketika di jam segini untuk jam 4 sampai jam 5 itu terjadinya naik kembali. Di sini load time 1 menitnya itu jadi 0,04 dan load time 5 menitnya itu jadi 0,02. Terus selanjutnya di sini ada coveragenya 90 dan downtime-nya itu 4%. Nah, mulai ada masalah di sini. Jadi ketika di sini terjadi kendala bahwa di jam-jam terakhir itu terjadinya beberapa loss gitu. Jadi kan coveragenya 90%, berarti 10%-nya itu data hilang karena sensor down. Ketika down itu meskipun load 1 menitnya itu naik jadi 0,04, ini masih dalam range normal yang perlu diperhatikan dalam 15 menit load menjadi 0 gitu. Nah, menunjukkan bahwa dalam 15 menit terakhir itu terjadi downtime karena server
terjadi downtime atau terjadinya loss gitu. Nah, tidak merespon gitu. Terus kesimpulan dari ini adalah konsisten nih. Dia tuh sangat konsisten dan stabil dari 0,02, 0,03 selama 3 jam. Terus untuk dia tuh tidak tidak ada speak atau anomali yang mengidentifikasikan CPU stres. Kapasitas server memiliki akses kapasitas yang sangat besar gitu, dari 96 sampai 98 kalau di sini persen CPU idle. Nah, kalau downtime itu kan tadi kan terjadi 4% nih pada waktu jam 4 sampai jam 5. Perlu diinvestigasi, tapi bukan karena CPU overload gitu. Ini bukan karena CPU overload, mungkin emang terjadi downtime. Nah, selanjutnya itu ada di kita menganalisis untuk bagian memori. Ketika di memori, ini kita akan menganalisis nih, ini sudah selama 3 jam saya memonitoring. Jadi ketika di sini ada sensor uptime sensor. Nah, kita baca dulu untuk sensor up itu ada 94% dalam 3 jam 18 menit 28 detik. Nah, untuk down itu ada 6% dalam 12 menit 37 detik. Jadi ketika di sini untuk requestnya itu kan yang berhasil 92% nih dalam 197 request. Nah, untuk yang failed atau gagal itu ada 8% dalam 16 request. Jadi kalau misalnya di sini untuk memorinya itu sendiri kan ada 78% nih, 78% dengan rata-rata dia tuh 3,95 giga. Nah, total memorinya itu jadi ada 5,005 giga, dan memori yang digunakan itu sekitar 1,1 giga, yaitu 22%-nya. Jadi kalau misalnya di sini kita akan menganalisis terkait dengan jam yang 3 jam ini, menganalisis. Jadi kalau di sini jam pertama yaitu jam 1 sampai jam 2 itu sensor tuh belum aktif nih. Jadi kalau misalnya di sini sudah mau aktif gitu kan. Jadi kalau di sini tuh ada 78%, 3,9 overall memorinya itu 3,95 giga, terus dari 5,05 giga. Nah, kalau di sini use memorinya itu ada 22%, sekitar 1,10 giga. Nah, coverage-nya itu 100%, data lengkap tanpa gap, terus downtime-nya itu 0, itu monitoringnya sempurna, terus analisisnya juga terkait dengan memori dengan 78% memori availed. Server itu memiliki headroom yang sangat besar. Nah, memori 1,10 giga itu yang terpakai kemungkinan dialokasikan untuk operating system Ubuntu kayak 400 sampai 500 MB sekitaran itu. Terus SNPD itu sekitar 20 sampai 50 MB, dan sistem service itu ada SSH atau sistem dan lain-lainnya itu 200 sampai 300 MB. Nah, file system change itu sekitar di 300 sampai 400 MB. Yang dari memori ISAC ini sangat stabil dan tidak berubah gitu sama sekali. Ini menunjukkan bahwa tidak ada aplikasi yang running dengan memori yang alokasinya dinamis. Nah, untuk di jam 5, jam 3 sampai jam 4 ini dia berubah nih. Jadi kalau misalnya tidak berubah nih sama sekali, kalau misalnya di sini dia tetap stabil. Nah, kalau misalnya di jam 4 sampai jam 5 itu
dia conference-nya turun jadi 90% seperti dengan yang awal. Nah, terus juga ada downtime 4% di sini. Dan untuk ini masih sama. Nah, jadi kalau misalnya bahkan dia terjadi downtime nih, dia memorinya tuh tetap sama, tetap stabil, datanya tercatat sebelum downtime gitu. Jadi pukul 16 sampai 16:25 itu menunjukkan detik ini mengkonfirmasi nih bahwa downtime itu bukan disebabkan oleh memory use. Jadi downtime itu kemungkinan besar disebabkan oleh faktor eksternal. Nah, untuk selanjutnya kalau misalnya di sini kan dengan hanya 1,10 giga itu server itu sangat lightweight gitu. Nah, untuk selanjutnya kesimpulan dari memori ini adalah dia tuh stabil, memorinya juga 100% stabil tanpa fluktuasi apapun. Terus juga dia kayak sangat jarang terjadi production. Terus efisiensi juga nih hanya menggunakan 22% dari available memory, sangat efisien. Dan reliability 100% nih di coverage jam 2 sampai jam 4 itu monitoring handap. Jadi kalau misalnya kapasitasnya 78% headroom tersedia. Nah, kalau misalnya di sini nih health statusnya tuh benar-benar bagus dan tidak ada memori yang sama sekali. Untuk selanjutnya kita akan menganalisis terkait dengan disk. Nah, di disk ini kita akan menganalisis dulu terkait dengan statistik uptime dari sensor. Nah, jadi kalau misalnya di sini sensor up itu ada 98% dalam 3 jam 16 menit 2 detik, dan yang down itu 5% 11 menit 16 detik. Dan untuk request yang berhasil itu ada 98% dalam 194 request, dan yang gagal adalah 8% dari 16 request. Nah, selanjutnya di sini ada disk request disk yang free space itu ada 77% dengan rata-rata yaitu 8,68 giga. Nah, terus total disknya itu 11 giga. Nah, untuk selanjutnya di sini ada use space itu sekitaran berarti 2,3 giga, yaitu 23%-nya. Nah, jadi untuk tampilan di sini dalam 3 jam di sini adalah yang pertama itu untuk bagian ini ada dari jam 1 sampai jam 2 itu ada 77%. Itu untuk bagian free space. Terus ada use space-nya itu berarti 23%, dan coverage-nya itu 100%, downtime-nya itu 0%, dan analisisnya nih misal di sini total itu kan 11 giga, breakdown itu penggunaan yaitu 2,32 berarti 23%-nya. Nah, jadi Ubuntu Base OS itu 1,5 sampai 1,8 giga. Nah, sistem lock dan change itu 200 sampai 300 MB. Terus NNPD itu dia utilize sampai 50 sampai 100 MB. Nah, untuk selanjutnya di bagian jam 3 sampai jam 4 itu ada 77%, dan dia menggunakan 23%-nya. Coverage tetap 100, downtime itu tetap 0. Nah, ketika di bagian jam 4 sampai jam 5 di sini free space itu masih 77%, tetap sama, dan use space-nya berarti 23%.
coveragenya itu jadi 90, turun karena ada downtime. Terus selanjutnya ada downtime yaitu 4%. Nah, ketika dianalisis bahkan nih dalam periode di downtime sendiri this use tetap identik. Ini mengkonfirmasi nih bahwa downtime itu bukan disebabkan oleh this full 100% use. Tidak ada this terus aja file health system itu tetap baik dan ketika saat downtime itu terjadi. Jadi kalau di sini menunjukkan bahwa less successful rate sebelum downtime memberikan values yang sama. Nah, jadi selanjutnya ketika di sini kita bisa menganalisis bahwa nih dia tuh stabil nih dalam 3 jam itu untuk this use-nya. Terus selanjutnya di sini kita akan menganalisis nih terkait dengan uptime. Jadi kalau misalnya di uptime, di sini kita akan menganalisis juga nih terkait dengan statistik uptime sensor. Jadi kalau misalnya di sini untuk uptime sendiri itu yang berhasil 94% dalam 3 jam 9 menit 23 detik, yang down itu 6% 12 menit 10 detik, dan request itu yang berhasil adalah 92% dalam 187 request, dan untuk yang gagal itu adalah 80% dalam 16 request. Nah, untuk average system uptime itu sendiri dia ada di 3 jam kalau di sini. Nah, selanjutnya di sini kita akan menganalisis nih. Jadi kalau kita menganalisis di sini pukul 1 sampai 4. Nah, kalau misalnya di sini nih pukul 1 sampai 4 itu ada yang namanya dalam 1 jam 48 menit. Nah, di sini coverage-nya itu 100%, downtime-nya itu 0, terus juga bisa menganalisis first reading dari uptime sensor itu sendiri nilainya adalah 1 jam 48 menit, menunjukkan bahwa kalkulasi boot time waktu pembacaan itu dia dari jam 2. Terus selanjutnya jam 3 sampai jam 4 itu ada jam 4 sampai jam 5 itu ada 4 jam 21 menit. Nah, 4 jam 21 menit di sini berarti maksimum uptime itu 4 jam 21 menit. Nah, downtime itu 4 dimulai dari jam 4.25. Jadi kalau misalnya di sini peak uptime itu tercapai tepat sebelum downtime terjadi pada 16.25. Jadi ketika dianalisis uptime mencapai 4 jam 21 menit sebelum down. Ini berarti server running 4 jam 21 menit tanpa restart. Nah, downtime itu kan disebabkan oleh manual restart atau VM yang stop gitu. Terus selanjutnya kalau misalnya di sini untuk yang disudah, lanjut kita ke traffic. Untuk traffic itu sendiri, di sini kita ada statistika untuk uptime sensor. Nah, dari sensor ini di sini ada yang up time itu yang berhasil 94% dalam 3 jam 4 menit 15 detik, yang down itu 11 menit 15 detik, yang request itu adalah yang berhasil 92% dalam 183 request, dan untuk yang gagal itu adalah 8% 17 request. Nah, untuk average traffic total itu ada di sini yaitu traffic total 11 MB dalam 3 jam. Terus selanjutnya average system itu traffic total average speed itu ada kurang dari 0,01. Terus selanjutnya itu ada traffic in
yang download berarti di sini ada 0,24 MB. Terus traffic in itu ada ini out. Terus selanjutnya yang out itu ada untuk upload itu 11 MB. Terus untuk downtime itu 3, di sini itu coverage itu 13. Nah, untuk selanjutnya di sini kan kita untuk bagian ini nih. Nah, maximum speed itu ada 0,05 terus 15, dan untuk minimum speed itu ada 0,001. Nah, jadi kalau di tampilan ini dalam 3 jam terakhir itu dalam jam 1 sampai jam 2 itu ada 0,16 MB, dengan traffic in itu ada di 0,04 MB, terus traffic out itu 0,12 MB, yang berarti 75%, kalau yang tadi 25%, dan untuk average speed itu ada kurang dari 0,01. Nah, kalau untuk coverage nih, dia ada di 69%. Jadi kalau misalnya di sini downtime-nya itu 0. Nah, ketika di sini bisa dianalisis nih bahwa downtime-nya itu adalah 0. Nah, untuk selanjutnya kalau misalnya di sini dia merespon servers itu merespon SNMP, respon dari SNMP itu 800 sampai 2000 bits per respon. 5 sensor kali 40 request, yaitu 20 respon. Totalnya itu adalah 200 KB estimate. Nah, untuk selanjutnya di bagian jam 2 sampai jam 3 itu ada 2,62 MB dengan traffic in yaitu 0,09. Terus selanjutnya itu yaitu berarti masuk ke 90 KB dengan 3,4% total. Nah, untuk selanjutnya traffic outnya itu 2,52 MB dengan total 96,6%. Nah, average speed yaitu kurang dari 0,01. Untuk downtime itu tetap 0. Untuk selanjutnya di sini ada bagian ini nih, jam 4 sampai jam 3 sampai jam 4 dulu nih. Di sini ada 5,58 MB dengan traffic in itu 0,07, dengan totalnya adalah 1,25%. Nah, untuk selanjutnya traffic out itu di sini ada 5,51 MB, yaitu totalnya 98,75% untuk total. Average speednya itu sama, terus coverage-nya sama, dan downtime itu tetap 0. Untuk selanjutnya di sini kita akan menganalisis terkait dengan jam 4 sampai jam 17. Nah, di sini udah terjadi nih. Kalau misalnya downtime itu 11%. Jadi ketika downtime-nya 11%, untuk di bagian ini kan dia tuh coverage-nya jadi 45% nih. 45% itu downtime-nya. Nah, downtime-nya itu 11%. Nah, coverage-nya itu 45%. Jadi kalau misalnya di traffic in itu adalah 0,03 dan traffic out itu 2,21. Nah, jadi kalau di sini dia downtime itu start dari jam 4 sampai jam 4.23 47 detik. Nah, jadi hanya masuk 27 menit gitu. Jadi traffic show. Jadi kalau misalnya di sini bisa dilihat
downtime-nya itu 11%. Nah, trafficnya itu seperti ini nih visualnya, ini ke atas nih ya. Nah, untuk selanjutnya ketika di sini kan bisa dianalisis nih kesimpulannya bahwa traffic volume itu kan 11 MB dalam 3 jam. Nah, dia tuh termasuk yang standar gitu, untuk modern standar. Nah, traffic pattern terus juga kalau misalnya square-nya itu 97% bukan dari SNMP, adalah aplikasi lain yang aktif. Nah, selama monitoring ini dia bagus untuk di beberapa monitoring, dia bagus untuk selama 3 jam ini. Nah, downtime itu terjadi 11% di jam terakhir, di jam-jam terakhir. Jadi kan ini termasuk 4 jam ya, jadi di jam-jam terakhir. Nah, selanjutnya itu untuk menganalisis kan, kalau misalnya di yang terdeteksi itu dia down, tapi kalau ketika di jam 3 jam terakhir itu tidak ada. Nah, ketika di sini terjadi, tapi bukan dari overload atau gimana, tapi emang bagiannya yang downtime. Ketika misal virtual machine-nya itu mati. Jadi bisa diringkas bahwa ketika di CPU itu load average-nya itu sangat rendah nih, dari 0,02 ya tadi. Kalau CPU 0,02 sampai 0,04 itu menunjukkan nih CPU idle dan tidak ada kayak ketidakstabilan. Nah, kalau memory use itu dia hanya 22% terpakai dari 5 GB, masih banyak headroom. Nah, untuk disk ini 23% terpakai dari 11 GB, itu 23% yang terpakai. Nah, masih ada storage yang sangat cukup. Nah, untuk yang traffic itu sendiri, dia itu minimal trafficnya itu kan dari 10 MB dalam 3 jam, tidak ada congestion. Nah, jadi kalau misalnya untuk ini sudah stabil, dan untuk uptime itu sendiri dia itu uptime linear tanpa restart sistem stabil. Untuk ini semuanya sudah dimonitoring untuk 5 sensor tersebut. Ini untuk device saya. Ini sudah dimonitoring untuk kelima sensor tersebut sudah dimonitoring dengan baik selama 3 jam. Dan untuk virtual machine-nya juga sudah ada. Untuk Ubuntu saya menggunakan Ubuntu Linux. Nah, sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.